Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Saya nggak ada kepentingan sama Wahabi. Saya di sini pentingannya sama Majid. Tolong diam yang Wahabi Abdul Wahab ya. Patol. Bentar, mau buka baju dulu teman-teman. Jangan ngamuk ya. Panas Ustaz, mata kira muka kalampi. Aduh, metu udah panas, Tad. Metu udah panas. Oke. Dalam. Panas. Beko lancar. Iya. Jadi begini. Yang pertama, tadi itu yang disampaikan oleh Ibnu Syihab sama sekali nggak ada kaitannya apa yang disampaikan oleh Majid. Karena Majid mengatakan 100% hadis itu semuanya dhanniyus subut. Berarti juga mencakup hadis yang mutawatir sama hadis yang masyhur. Padahal hadis mutawatir itu bukan dhanniyus subut tapi qat'iyus subut. Itu adalah sepakat benang ulama, semua yang ulama sepakat. Akan tapi teman-teman, yang saya sampaikan ini gak ada pengaruhnya sama Majid. Karena Majid hanya percaya sama Quran. Datanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hadis ahad itu adalah hadis alladzi lam tatawaffar alaihi syurutul mutawatir wal masyhur. Syurutul mutawatir wal masyhur, yaitu hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis masyhur. Artinya apa? Artinya syarat yang 5, di antara syarat yang 5, mau itu masalah ittisalus sanad, masalah itu masalah kuwatul hifdzi, dan masalah dhabt, khifatud dhabt dan seterusnya, itu yang bermasalah di semua hadis yang dikatakan hadis ahad. Itu semua datanya seperti itu. Sehingga akan tapi saya mau mengeluarkan data seperti apapun, artinya mau kitab manapun, seperti yang disampaikan oleh tadi siapa itu yang turun Ustadz Zawiyah itu, dia itu nggak percaya sama mu'allifnya. Karena apa? Karena Mang Majid ini cuma percaya sama Quran. Makanya saya tadi bilang nggak ada akhlak, nggak ada terserah, nggak ada gunanya ngomong sama Majid. Saya Turunin dari tadi. Yang anak tangkap Bang Majid ya, yang anak tangkap dari perkataan Ustaz Haizu barusan, dia itu tidak lengkap ngomongnya. Bukan, makanya dia bikin kaidah kacau. Kita tahu Bang, kita tahu. Gak ada satupun ulama menyatakan seperti yang dikatakan. Tolong Mbak Ustaz Syihab ya. Tolong Mbak Ustaz, saya minta sama Anda ini. Permintaan saya, amanah saya bagi Anda. Berkataan dia 2 kali 3 kali saya dengar di bawah, ini apa ini? Nyadar diri nggak yang berkata begitu? Hadis ahad itu dhanniyus subut, artinya berarti ada masalah di sanadnya. Semua hadis 90%, ya 100% saya juga katakan hadis Nabi itu hadis ahad. Maka kata Ibnu Habban di muqaddimah, kata Ibnu Habban tidak ada hadis aziz, tidak ada hadis mutawatir, karena itu juga hadis mutawatir. Ikhtilaf, ada yang memutawatirkan 100, ada yang memutawatirkan 1, cuman itu maka zaba alaihi muta'ammidan. Mereka juga ikhtilaf, enggak sepakat masalah mutawatirnya. Paham nggak? Berarti kalau kita pakai kaidahnya ini Hezo, dia nggak nyadar diri, berarti hadis Nabi itu semua gugur. Nah, di Tadribur Rawi juga ada sebenarnya terkait mutawatir, ada yang betul-betul menyaksikan, ada yang tidak percaya adanya hadis mutawatir, dan terkait jumlahnya memang khilaf lah, ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi anggaplah Ustadz ya, anggaplah khilaf gitu ya Ustadz ya. Ustadz, kita pernah ketemu juga Ustadz Syihab nih. Cuman memang pendapat ulama-ulama ahlus sunnah justru nggak sesuai dengan yang Haizu ucapkan tadi Ustadz. Ya, misalnya, memang enggak. Misalnya dari kalau ini sebenarnya ya. ahad ini tidak ada hubungannya dengan sahih tidaknya. Betul, ahad betul. itu dia pembahasannya ahad, masyhur, mutawatir, atau kalau kita bagi dua, ahad atau mutawatir. Betul. Jadi tidak ada hubungannya dengan sahih atau tidaknya. Ahad nanti mutawatir pun kan ini Ustadz ya. Mutawatir pun sepengetahuan saya, tapi kan Ustadz Haizu sepertinya memang sangat alim sekali beliau, sehingga saya sendiri nunggu-nunggu dari tadi nih. Betul. Jadi gini Ustadz sih, Pak. Berarti kita paham kan bahwa sebetulnya di dalam ilmu hadis itu. Jadi Bang Majid kalah jauh. Bang Majid mana ada apa-apanya, Bang Majid. Kalau sangat alim, kan ngomongnya hadis mutawatir itu sendiri kan terbagi menjadi 2, betul kan? Bil lafzi dan bil makna kan?
Itu yang mutawatir tadi gitu kan. Kalau yang bicara hadis ahad tadi ya betul, ada yang gorib gitu kan, ada yang masyhur gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, cuman tadi loh saya tertarik itu. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri berpendapat itu hadis ahad diriwayatkan oleh perawi yang adil sampai kepada Rasul, wajib diterima begitu. Itu makalahnya Imam Syafi'i itu Bang Majid gitu kan. Aku tahu Bang, tapi aku bukan masalahnya itu. Saya semua hadis saya nggak percaya semuanya ini. Iya, nggak apa-apa. Bagi saya berbohong, berdusta. Enggak, masalahnya saya tuh jujur. Saya tuh berdiskusi sama dia dengan cara akademis, dengan cara konsisten apa yang dia terima dari ilmu rijal hadis. Paham nggak maksud saya? Betul. Jadi aku narasi yang dia narasi bilang hadis ahad dari 3 kali dia ulangkan. Saya dengar 1 kali saya husnuzan, apakah mungkin dia salah berjebak atau apa mulutnya. Terus gimana tadi Bang Rizky? Udah dijawab tadi yang perbedaan penggunaan kata abun itu tadi yang jamak dan mufrad. Belum. Nah, sekarang dia minta sama aku data bilang di mana hadis ahad itu zanni subut. Saya bilang nih, bentar ya. Saya buka datanya. Nih. Bentar. Saya simpan di laptop, tapi kan harus dicari dulu datanya. Emang saya simpan itu satu-satu, masalah ini. Saya nggak pernah ngomong kalau nggak belajari dulu. Saya tahu hadis Nabi ini adalah mereka itu sepakat apalah zanniyus subut. Kalau Al-Quran itu adalah qat'iyyus subut. Kita tahu ini kaidahnya. Bentar. Pengen ngomong. Moderator ya, yang di bawah, gak usah nurunin orang. Biarkan dulu ngasih apa? Iya, jangan diturunin lah, kasihan lagi argumen kok. Bang BAB, arjukum. Apa sih BAB ini? Iya, jangan. Jadi gini Ustaz, jangan Ustaz diturunin. Rizky ya, sebentar ya. Lanjut pada tema tadi Ustaz Rizky ya. Jadi memang di dalam Quran sendiri itu banyak penggunaan kata abun gitu. Cuman dalam bentuk yang jamak, misalnya antum coba bisa ini Ustaz Rizky. Itu ada di surah Yusuf ayat yang keempat gitu. It's qala Yusufu lil abi yang abati. Bang Fulpik, afwan. Iya. Sebelum antum lanjut, ini kan banyak yang minta di bawah nih, biar naik dulu narasi, nanti ana turunin ya, oke? Coba Bang Dindin, Fadol, unmute dulu ABS kan. Mas B, mute dulu. Yang buat judul Imam Nawawi KPK. Biar karena konsisten sebentar Bang, biar kita konsisten. Biar Bang Tadi Majid kan dulu coba, masalahnya biar. belum selesai, belum kelar. Jangan loncat-loncat. Kita kan harus buka satu masalah, harus kelar sampai tuntas. Nggak usah loncat-loncat ke sana. Kalian nggak berharap lah naik turun orang bernarasi bebas narasi itu. Kalau kalian membaparkan sesuatu haruslah didetail sampai tuntas. Biar orang juga dapat manfaat. Biar orang itu tahu siapa yang berilmu, siapa yang ngomong kosong, mulutnya cuma bahas personal orang sana sini. Lanjut. Tadi kita ini bahas masalah, dia bilang, saya bilang argumen. Seluruhnya hadis Nabi itu ahad dan zanniyus subut. Dia bilang mana datanya? Oke, ini datanya. Serahkan, aku gak kasih datanya. Dibesarin saya. Tapi disuruh dia buka data malah seram personal, lari ke sana, lari ke sini, mulutnya ke sana, mulutnya ke sini. Nih, datanya ini dikasih dengan masdarnya, dengan kitabnya satu persatu. Ya. Kita lihat nih, satu persatu. Al-qailuna, barang siapa ulama yang berkata hadis itu zanniyatus subut ma'al masadir, dengan masdarnya. Saya simpan datanya, bisa dicek satu persatu. Barang siapa yang menyatakan hadis itu adalah zanniyat subut dengan masdarnya, bersandarkan masdar. Masdar itu artinya marja, kitabnya. Satu, Al-Imam Juwaini. Kalian tahu kan Imam Juwaini siapa? Tahu kan? Berlanjutnya siapa? Ya. Ya. Oke. Khabarul wahid. Ini khabarul wahid apa? Difahami kalangan ulama hadis ahad. Betul? Betul? Lanjut. Khabarul wahid la yufidul ulum wa innama yufidu az-zann. Kitabnya mana? Kitabnya Al-Burhan fi Usulil Fiqh, juz' awal safha 603.
berarti semua hadis Nabi itu yang ahad itu zanniyus subut, bukan qat'iyus subut. Itu dari Imam Al-Juwaini. Kitabnya Al-Burhan fi Usulil Fiqh, juz' awal safha 603. Kedua, Al-Imam Al-Ghazali, khabar al-wahid al-adlu maqbul fil amal. Khabar yang ahad, yang dari perawi adil, maqbul, diterima dengan amal, yakni ibadah atau apa yang lain. Nah, walakin la yufidul ilm al-yaqini, tetapi tidak memuatkan argumen dengan yakin, bal zan, tetapi curigaan, zan. Ini kedua. Ini satu ulama bilang hadis ahad zanni, curigaan. Kedua, Imam Ghazali menyatakan kecurigaan. Di kitabnya Al-Mustasfa, kitabnya ini Al-Mustasfa min Ilm al-Usul, juz' 1 safha 111. Itu kedua. Ketiga, Al-Imam Al-Amadi, wafatnya ini kan ditulis wafatnya 631 Hijriah. Khabar al-wahid, khabar ahad, dia memuatkan yang curiga. Dia posisinya atau statusnya curigaan. Wala yufidul ilm, tapi tidak memuat argumen ilm illa biqarina zaidah, kecuali ada yang mendukungnya dari luarnya. Kitabnya apa? Al-Ahkam fi Usulil Ahkam, juz' 2 safha 47. Keempat, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ahadu min akhbar, khabar ahad la tufidu illa zan, tidak memuat kecuali curigaan. Fakhruddin Ar-Razi, Al-Mahsul fi Ilm al-Usul, kitabnya di dalam itu Al-Mahsul fi Ilm al-Usul, juz' 1 halaman 383. Al-Qadi Abu Bakr al-Baqillani, ulama yang kelima, Al-Qadi Abu Bakr al-Baqillani, khabar al-wahid al-ahad al-adl maqbul fil amal, lakinnahu la yujib al-ilm li'annahu maznunus subut, karena dia adalah curigaan. Statusnya curigaan. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.